إليه مشتكى وإليه أمر الخلق عائد أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت الواحد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد أهل الساجد وعلى آله وصحبه ساداتنا الأماجد أما بعد ساداتنا العلوين الأعزاء والمشايخ para habaib, para masyayikh yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengalirkan daripada barokah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan kepandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syiban fi muqaddimatihim Sayyidil Habib Muhammad bin Ali Al-Jufri dan juga Al-Habib Najib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Idrus dan juga Al-Ustaz Saleh Ibrahim. Mudah-mudahan mereka semua Allah berikan umur yang barakah, Allah berikan kesehatan yang sempurna insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma. Di hari yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan dan kemuliaan bagi seorang mukmin kecuali ketika di hatinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang di hatinya ada Muhammad Rasulullah, siapa orang yang di hatinya ada Rasulullah, maka hidupnya akan penuh kebahagiaan. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya wadi dunya daniyah hawaditha katsira wa 'aishatha hagira wa muddatha qasira. Dunia yang penuh masalah, dunia yang penuh rintangan, dunia yang penuh daripada kesumpekan kegundahan ini, bahkan beliau mensifatkan qasira. Kita cuma sebentar di dunia ini. Nah, kita lihat para salihin, kita lihat para aulia, kita lihat orang-orang saleh. Mereka hidup di dunia dalam keadaan bahagia. Bukan mereka nggak punya masalah. Asyaddul bala ba'dal anbiya al-aulia. Mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah beban, diberikan beban bala setelah para nabi, yaitu adalah orang-orang saleh yang mewarisi daripada Rasulullah SAW. Akan tetapi kenapa mereka dalam keadaan tenang? Al-Habib Muhammad bin Idrus dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, para kiai, para masyayikh, para habaib semuanya, mereka bukan nggak punya masalah, banyak masalah mereka. Tapi kenapa mereka menghadapi kehidupan di dunia ini dalam keadaan tenang? Karena di dalam diri mereka ada Rasulullah SAW. Wa kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jika ada Rasulullah di hati kalian, nggak mungkin itu yang namanya ada sumpah, nggak mungkin di situ yang adanya bala. Tapi ketika nggak ada Rasulullah, siapapun Anda, baik dari bangsa Arab ataupun bangsa apapun, jika nggak ada Rasulullah, maka di situ awal kehancuran di hati Anda, awal kehancuran di rumah tangga Anda. Oleh karena itu, di hari yang mulia ini, selain kita hadir bermaulid di sini, tujuan utama kita adalah melahirkan Rasulullah di hati kita. Lahirkan Rasulullah di hati kita, maka kau akan melihat hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Karena dunia ini, intinya dunia ini di mana sih? Hati cuma. Kapan hati ini bahagia? Gak punya apa-apa, bahagia gitu. Siapa sih orang yang kaya? Orang yang kaya itu siapa? Orang yang kaya itu cuma tiga: menerima apa yang Allah beri, menikmati apa yang dia miliki, dan gak melihat milik orang lain. Kapan kau punya tiga ini? Kau orang yang kaya. Kita lihat Rasulullah SAW, beliau nggak ada yang dimakan sampai sebulan, nggak ada asap di rumah Nabi. Illa aswaden al-ma' wa taman. Sampai kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ala tas al-rabbak liyut iman. Kenapa kau nggak minta? Kau Nabi. Kenapa nggak minta kepada Tuhanmu liyut iman, supaya kau dikasih makan, dikasih rezeki, supaya kau nggak lapar.
Apa kata Rasulullah SAW? Wallah, lau sa'altu Rabbi jibalal ardi zahaba la suyira bi. Kalau aku ngangkat tangan, aku minta itu yang namanya gunung-gunung yang ada di dunia ini, Allah jadikan emas, la suyira bi. Maka Allah akan jadikan semuanya jadi emas untukku. Walakin ya Aisyah, anna dunya lah yang bagi Muhammad wala li Ali. Tapi dunia nggak pantas buat orang yang ngaku namanya Muhammad, buat orang yang ngaku keluarganya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu di pagi yang cerah ini ada beberapa pesan penting yang mungkin bisa kita kita bisa masukkan dalam hati kita. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melahirkan Rasulullah SAW dalam diri kita. Apa keistimewaan kalau kita melahirkan Rasulullah? Rasulullah lahir di hati kita. Rasulullah lahir di keluarga kita. Rasulullah ada di sekitar kita. Kita lihat ketika Rasulullah SAW dilahirkan, itu yang namanya bumi cahaya. Wulidal huda fal kainatu diyahu. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, itu yang namanya bumi menjadi terang. Sampai dikatakan bahwasannya Siti Aminah ketika melahirkan Nabi SAW, gedung-gedung yang sangat jauh. Mungkin kalau dari Surabaya, itu Jakarta, gedung-gedung Monas kelihatan. Dari apa? Dari terangnya cahaya ketika dilahirkannya Rasulullah SAW. Nah, ketika kita lahirkan Rasulullah di hati kita, maka hati kita akan terang. Kenapa sih kita ini maksiat? Kenapa sih kita ini durhaka sama orang tua? Hatimu gelap. Coba bayangkan, masjid ini mati lampu, kemudian gempa bumi, bingung. Kita lari ke kanan ke kiri, ada yang kena injak, ada yang kecepit, ada yang nabrak ini. Kenapa nggak ada lampu? Tapi kalau ada lampunya kita tahu, oh ini orang, oh ini halal, oh ini haram, oh ini istriku, oh ini anakku, oh ini uang orang, oh ini sepedanya tetangga. Oh kenapa? Karena ada lampu. Karena kita jatuh ke dalam maksiat karena yang namanya kegelapnya kebodohan. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya beliau mengatakan bahasanya usulul ma'asi salatun. Modal utama orang terjerumus dalam dosa itu 3. Ketika ada 3 ini adalah pintu orang masuk di dalam dosa. Apa yang pertama? Al-jahlu, bodoh. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidak ada kemaksiatan yang lebih jelek dilakukan kecuali orang bermaksiat dalam keadaan bodoh. Orang alim jatuh dalam dosa, orang punya ilmu jatuh dalam dosa. Tapi kalau orang bodoh jatuh dalam dosa, lebih jelek 1000 kali dari orang alim yang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ketika orang punya ilmu, dia jatuh dalam dosa, ada penyesalan di hatinya. Ya Allah, aku salah. Ya Allah, ini jelek. Ya Allah, ini seharusnya aku lakukan, bukan aku ini. Kejelekan ini yang mahal di dalam dosa. Di dalam dosa itu apa sih yang mahal? Adalah penyesalan. Maka Imam Ibn Athaillah Sekandari beliau mengatakan, semua kemaksiatan yang menyebabkan kita rendah diri itu lebih baik daripada ketaatan yang membawa kita kepada kesombongan kepada Allah. Habis sholat tahajud tapi jalannya sudah kayak orang habis sunat. Percuma. Ada orang habis melakukan dosa tapi dia inkisar, merasa pecah, merasa gak pantas. Apa kata Allah? Ana inda munkasirati qulubuhum min ajli. Aku bersama orang yang dia jatuh dalam dosa tapi hatinya pecah, malu, ingin kembali kepada aku bersama dia. Nabi Allah Musa alaihissalam beliau mengatakan bahasanya, "Qul ya Rabb, idza sa'alaka, jika tanya kepadamu ya Allah, orang yang ahli sodako, ini orang ahli sodako ya Allah, tapi tanya engkau kepadaku, apa yang harus aku kabarkan kepada mereka?" Qul ya Musa, qul lahu labbaik. Katakan kepadanya, aku menyambut dia. Qul ya Allah, al-mujahid, jihad fisabilillah, dia rela mati, tinggalkan anak istri hartanya, sekarang dia pulang jihad. Tanya engkau ya Allah kepada aku, apa yang harus aku jawab? Qul lahu labbaik. Katakan aku menyambut. Qul ya Allah, ahli maksiat dari hambamu yang selalu tercebur dalam lumpur dosa,
tanya engkau ya Allah, harus aku jawab apa ya Allah? Apa kata Allah? Qulu lahu labbaik, labbaik, labbaik. Aku datang dan aku menyambutnya. Bagi orang ini ahli ibadah, kenapa kau sekali labbaiknya? Ini orang ahli jihad, kenapa sekali labbaiknya? Kata Allah apa? Musa, itu orang yang habis sodako, tanya aku, dia punya sandaran, dia habis sodako, makanya dia tanya aku. Yang habis jihad, dia habis jihad, habis melakukan kebaikan, dia tanya aku. Tapi orang yang ahli maksiat, kalau dia tanya aku, berarti dia nggak punya apa-apa. Dia cuma pengen menyandar kepada aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang nyandar sama Allah, yang nempel kepada Allah, yang mendekat kepada Allah, semuanya Allah akan kabulkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, lahirkan Rasulullah di hati kita. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, penyebab kemaksiatan ada 3. 1, kebodohan. 2, syahwat. Orang kalau sudah dikuasai syahwat habis. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu adalah as-sohbah, salah berteman. Makanya kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung agama temannya. Anil mar'i la tasal fasalan kali ini. Kalian punya anak bodoh, hafal Quran, jangan diandalkan Qurannya, jangan diandalkan pondoknya, duduknya setiap hari sama siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulid, yang kita baca maulidnya. Apa kata beliau? Aku baca sejarah para salafku, aku baca majmu' kalam para salafku, dan yang paling mereka takuti cuma satu. Apa? Musahabatuddin, berteman dengan teman yang salah. Makanya Habib Ali Habsyi ketika beliau di Mekah, ayah beliau mufti Haramain. Ketika sampai di Mekah, apa? Ayahnya sakit, Masjidil Haram kelihatan dari mata. Kata Habib Ali, ayah mau sholat jamaah di masjid seperti biasanya. Ayah kurang sehatnya, di sini aja sholat sama ayah. Ini ya di depan, apa bisa kelihatan? Kalau aku nggak mau melepas engkau ya Ali, kecuali dalam pengawasanku. Aku takut kau ke masjid, pulang ketemu orang, pemikirannya lain, omongannya lain, masuk ke dalam hatimu dan jadi hal yang sangat kau lakukan di dalam kemudian hari. Makanya dikatakan Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, beliau mengatakan, man jalasal ashrar wa in kana minal akhyar fa huwa minal ashrar. Siapa orang baik duduk dengan orang jelek dihitung sebagai orang yang jelek walaupun dia orang baik. Wa man jalasal akhyar wa in kana minal ashrar fa huwa minal akhyar. Siapa saja orang jelek, nakal, pemabuk, narkoba, tapi sukanya duduk sama orang soleh. Ada ustaz dihadiri, ada kiai gitu dihadiri, ada syekh fulan dihadiri. Maka apa? Ja'alallah minal akhyar wa in kana minal ashrar. Allah akan jadikan dia satu saat menjadi orang yang baik walaupun dia adalah orang yang jelek. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu yang pertama adalah lahirkan Nabi di hatimu. Maka apa? Maka kau akan ada cahaya di hatimu. Kalau sudah kullu baitin an tasakinuhu laisa muhtajan ila kullu baitin, semua tempat, dimanapun itu tempat, apalagi hati kita. Antasakinuhu, kau ada di dalamnya ya Rasulullah. Laisa muhtajan ila suruji, enggak perlu penerangan yang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, ini yang pertama, kalau kita melahirkan Rasulullah di hati kita, kita akan dapat cahaya. Yang kedua, apa? Ubudiyah mahdhah. Akan ada pengabdian secara totalitas di dalam hati kita. Orang kalau ada Rasulullah di hatinya, ubudiyah mahdhah, dia akan beribadah kepada Allah, enggak yang lain. Kenapa? Ketika Rasulullah lahir, patung-patung yang besar itu kepalanya itu roboh semua, nyungsep ke bawah, jatuh kepalanya, hancur ke bawah semua. Ini ketika Rasulullah kita hadirkan di hati kita, maka apa? Maka patung-patung yang ada di dalam hati kita, yang kita agungkan selain Allah, akan rontok, akan hancur kalau kita hadirkan Rasulullah di hati kita. Di hari kiamat nanti dikatakan ada orang, siapa orang yang mengagungkan apa yang tidak diagungkan oleh Allah. Ini nggak diagungkan, kamu agungkan di hati kamu. Maka apa? Malaikat berseru di depan padang mahsyar mengatakan, hadar rajul adzama ma haddallah wa haddala ma haddallah. Ini orang dari penduduk mahsyar
semuanya. Ini yang akan dihisab. Muka yang kayak gini nih, dia ini orang yang menghinakan apa yang diagungkan oleh Allah dan mengagungkan apa yang dihinakan oleh Allah. Fayasgutu lahma wajhihi minal khajal. Rontok daging mukanya ini karena malu, dipermalukan di padang mahsyar. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang kalau ada Rasulullah di hatinya nggak ada yang lain. Ikhlas, ibadahnya cuma karena Allah. La li fulan wa la li faltan. Sampai dikatakan apa sih ikhlas? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah yaitu ikhrajul khalqi an muamalatir rabbi. Mengeluarkan manusia ketika kita sedang berbisnis dengan Allah. Ibadah ini buat siapa? Aku sama Allah, kelas. Ente kancing manusia, gak usah ikut-ikut, gak usah lihat, gak usah ngelirik, gak usah apa. Ini aku sama Allah. Kapan kita totalitas, kita yang kita berikan kepada Allah, hanya kepada Allah, maka di situ kita adalah orang-orang yang ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dikatakan kapan orang dikatakan ikhlas? Kita lihat para habaib, para sahadat. Mereka itu para masyayikh di kota Karim. Sampai dikatakan bahwasanya mereka itu ikhlasnya luar biasa. Sampai dikatakan kapan orang itu dikatakan ikhlas? Dikatakan man yaktum hasanatu kama yaktum sayyi'atu. Orang yang ikhlas itu yang mampu menutup rapat-rapat kebaikannya persis sebagaimana kalau dia melakukan kejelekan dia tutup rapat-rapat. Di kota Karim itu ini pendidikan di pasar, bukan di pondok, bukan di masjid. Di kota Tarim itu ada 612 dari bangsa masyayikh. Tidak ada satu dari mereka kecuali orang yang madharnya besar. Sampai dikatakan di kota Tarim itu ikhlasnya. Jadi umpama dia jualan air, anggaplah jualan apa namanya, kopi, ajak sponsor. Jualan apa jenis kopi. Ketika dia jualan kayak gini harganya anggaplah 3.000. Iya, dia tahu boleh nih. Aku mau ngempet loh. Ini 3.000. Ketika 3.000 kan di mana-mana jualnya 3.000, pulaan 2.700. Ini orang lihat sing yang datang ini lah yo wala ale. Seraya gak ada duit yang betul. Akhirnya kata yang jual apa? Mau apa? Mau beli? Afwan ya. Barangnya ini baru datang gua larang-larang. Ada, ini harganya 2.500. Tak kira kuat kamu beli. Baru datang ini produk baru. Yang mau beli kaget loh. Yang beli 500. Di sebelah 3.000, di sebelah 29, di sini 2.500. Langsung beli 10 langsung pulang. Kata apa? Salah rego. Pulang langsung. Allah. Ketika pulang, yang jual kopi apa? Ngangkat tangan. Ya Allah, 3.000 itu ya Allah. Allah 3.000 itu. Bas yang 500 ini ya Allah, baini wa baina. Ini sedekah sirriyanya aku padamu ya Allah. Kalau kita orang kan enggak. Syuf afwa ya, gak pamer. Kau lu karpet seneng masjid itu ana sini kono. Bas ojo ento Mas. Kayaknya ini nabrak kira. Allahumma shalli ala Muhammad. Ustaz Muhammad yang ngerusak ya, bisa dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita itu harus ikhlas. Sampai dikatakan, dengar kan? Dikatakan setiap kita beramal, yang mengawasi kita itu ada 3. Kapan kita lepas dari 3? Yaitu ikhlas. Kita berbuat baik, yang mengawasi kita ini ada 3. 1, malaikat. Kapan amal kita ketahuan oleh malaikat? Dicatat. Kapan ketahuan oleh musuh kita yaitu iblis? Dirusak. Kapan ketahuan oleh nafsu kita? Maka apa? Dibuat sombong. Nah, ikhlas ketika nggak ada yang bisa nyatet kita kecuali Allah. Kenapa? Ikhrajul khalqi an muamalatir rabbi. Ketika kita mengeluarkan semua orang, nggak ada. Baini wa bain Allah. Ini dikatakan orang itu ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, kalau kita melahirkan Rasulullah di dalam diri kita, apa? Zalla mahabbatil dunya. Akan gak ada yang namanya cinta dunia, Pak. Gak ada dalam hati kita itu cinta dunia kalau Rasulullah itu lahir di hati kita. Wadana waktul hidayah wahimal kufri tazakzak.
Ketika Rasulullah akan dilahirkan, itu yang namanya gedung-gedung kerajaan-kerajaan Romawi, Kisra semuanya bergerak Pak. Tiang-tiang pondasinya roboh semua. Ini isyarat lahirkan Rasulullah di hatimu. Tiang-tiang pengagungan kepada dunia maka akan hancur. Gak ada yang namanya cinta dunia. Loh, bukan kaya itu tidak boleh Pak, harus kaya gitu Pak. Kan gak soge, kalau mau salaman Pak. Allah. Anak kamu ini kan mau motor sepeda, Allah kalau lebu. Khusus kasus dicegat karena mulai di Alpa. Anak di sana dicegat, oh jangan. Jadi supirku, HP begini, oh iya supir. Allah. Jelek masjid lagi ngempet. Aneh sebenarnya takut lagi diundang sama Abai. Kenapa? Karena aneh ini tugasnya dikasih tugas sama Allah ngelatih ngomong becak. Terus nanti ceramah nang lebih jenderal kabeh. Aku berdecak. Panas becak kan. Allahumma salli. Hilang. Kaya enggak apa-apa. Loh, nanti kira Abai itu enggak ada yang kaya yang ditanya. Kaya-kaya semua, Pak. Habib Abdurrahman As-Sigaf 8 kali hataman Al-Quran. Dari subuh sampai zuhur 2 kali hataman Al-Quran. Dari zuhur ke asar sekali. Dari asar ke maghrib sekali. Dari maghrib ke subuh 4 kali. Iya kan kerja siapa sih ngomong? Oh ini doa kontor terus gak Jumatan. Oh dendeng. Anak dicelok jodoh. Afan hilaf harus ada. Allah. Apa ceramah nang Jawa ya, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Ya, mereka ngantuk. Kalau Hajjaj bin Yusuf itu kalau ceramah ngelihat orang ngantuk apa jadi? Aku lihat semangka-semangka mulai siap dipanen. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Habib Rahman Sekab itu Pak, sawahnya hektaran Pak. Sayyidina Muhajirillah Ahmad bin Isa, ini kira dari Basra pindah apa jenenge gak bawa duit. Rombongannya itu onta-ontain Pak, semuanya isinya dinar dan dirham. Berhenti ke satu tempat bangun masjid, berhenti ke satu tempat ngasih makanan, seperti itu. Habib Rahman sampai Sayyidina Ali Khalid Ghassan, kakeknya para habaib yang pertama kali masuk ke kota tadi, Ali bin Abi Khalid Ghassan. Itu Pak, Gosam itu sekarang itu menjadi apa namanya, menjadi sebuah desa. Dulu itu kebun. Apa Gosam? Gosam itu nama kebunnya Sayyidina Muhajir ketika ada di Basra. Sayyidina Ali beli tanah sekitar hampir 50 hektar. Ditanami kurma. Dan banyak orang-orang miskin itu ngambil rontokannya, ngambil sampai geoma jadi desa. Habib Rahman Sekab 8 kali hataman Quran, intinya nggak punya kerjaan, kerja. Beliau nanam kurma sendiri. Beliau Habib Rahman Sekab nanam kurma jeruk dibacain Yasin wal Qur'anil Hakim wa ilaihi turja'un. Menciptakan ayat Yasin wal Qur'anil Hakim wa ilaihi turja'un. Tapi udah jadi biru ini. Apa enggak mari-mari. Kalau waktunya panen itu apa guyon. Di sini dia. Makan langsung dengan Allah. Kelas papan atas Jakarta akhir dulu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Habis itu kalau waktunya panen apa? Diduduki Pak. Diduduki terus baca apa? Alif lam mim. Minal jinnati wan nas panen. Mari kita ngaji. Semuanya ngaji semua. Habib Abdurrahman As-Sekab. Kenapa? Karena mereka rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Loh, enggak dilarang kaya Pak. Enggak dilarang orang itu dikaya itu enggak dia. Yang dilarang adalah kau memiliki kekayaan melupakan kamu kepada sholat. Setan coba counter anak-anak lagi. Yo, enggak bocor roti ya. Apa masyhur ya sama. Masyhur. Jangan kacau nada. Paham ya? Jangan. Orang-orang mereka itu kaya tapi tidak melupakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan, "Man arada minad dunya hajatu, wa la budda lahu minha." Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, siapa orang
yang menginginkan harus terjun ke dunia, harus kerja ke dunia, ngambil bagiannya dari dunia, maka apa? La yaqta'u dzalika min umuri dini. Jangan sampai dunia kamu membuat agama kamu kocak-kacir. Gak apa-apa Pak, kaya gak apa-apa. Tapi jangan sampai pekerjaan kamu menggeser waktu sholat. Saya tas terjun nyoting, mesti gak sembahyang subuh. Mantu-mantu itu. Saya sikat supaya bawa ke waktunya. Saya masih ada acara dibagi sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Kapan dunia kita itu menjadi akhirat? Kapan dunia kita bisa jadi akhirat? Jangan bilang dunia. Iya gak duwe iku, len duwe gak ngolah. Kapan kita ini dikatakan punya dunia yang kita miliki itu akhirat? Satu, ikhrajul huququl lazimah. Kapan dunia kita ada 4 ini, maka semua yang kita miliki itu akhirat. Wabtaghu fima atakumullah darul akhirah. Jadi kan yang kamu miliki itu semakin mempercepat. Ente sekarang mau ke Masjid Ampel, ente jalan tutup kono, menggos atus Pak. Baunya sudah masya Allah la haula wala quwata illa billah. Lu gak langsung balik konco, angak ho. Kenapa lu melaku? Tapi kalau kamu punya uang, kamu punya mobil, nikmati. Jadikan dunia kamu itu jembatan menuju surga. Buka motornya sama dari anak becak tuh apa lu telat. Kehilangan berkat akhir. Tapi berkat beda. Jangan dimasukkan hati di mobil Innova yang abu-abu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Innova. Pokoknya Innova yang plat nomornya paling bagus punya anak itu. Tolong panitia selain Innova saya minggirkan punya siapapun di sana berkat melebu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ikhrajul huquqil lazimah. Waktunya mengeluarkan zakat, waktunya sedekah. Maka apa yang kamu miliki? Akhirat. Yang kedua, apa? La yushaghil 'anil jama'at wal majalis dzikr wal awrad. Dunia kamu tidak menggeser waktunya sholat. Waktunya hadir pengajian dia hadir, waktunya ada sholat ya sholat. Kapan dunia kamu nggak menggeser waktu ini, maka dunia kamu dikatakan dunia yang bernilai akhirat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yaitu adalah iktisariha min wajhil halal. Nyarinya dari segi yang halal. Amal halal Pak, sing ngerti Pak. Kita ini kan zuhud. Zuhud itu kan artinya nggak mau dunia. Zuhud itu ada 3. Kalau zuhud kayak sampean, tarkul haram. Yang penting sampean nggak ngambil yang haram Pak. Dunia sebut apa? Yang jenis Surabaya PNKB, kamu tetap dikatakan orang yang zuhud. Tapi cara ngambilnya dari yang halal. Asal halal yang kaya zuhud. Kelas orang awam. Kalau kelas orang soleh lain. Apa? Zuhudnya orang soleh adalah tarkul fudul minal halal. Lebih dikasih contoh seumpama ini. Nabi Muhammad dua alpat luru kayak malek Habib iki beda wanan iki. Tapi selain seumpama berarti sing becak luru apa? Ya, apa contoh kan sih. Dua. Makanya dua nanti cerita ini. Apa ini? Anak kantor ini masjid. Asal nggak bilang Habib beda. Kelas, Habib ambil di rumah. Anak nggak mau. Tapi anak terken nggak mau Habib. Apa? Cukup antum telepon tak cukup dewe. Allah. Serius tak lagi. Tapi nggak ada tindak ini Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma Muhammad. Yang keempat, kapan dunia kamu itu dikatakan akhir? Ketika kamu mendapatkannya itu kamu gunakan untuk apa? Silaturahmi, baik kepada tetangga dan juga apa? Memuliakan tamu dan mengutangi orang yang nggak mampu. Kapan dunia kamu dapetin? Nabi Muhammad, ya Allah, Habib, ganteng, soge. Belum sedari Allah. Ya Allah, kamu saya lihat si medit. Sini malaikat usul ya Allah cabutan malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sudah paling akhlak ini. Selama paling akhlak
guyon ini saiki. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya singkat supaya barokah yang keempat. Kalau kita melahirkan daripada Rasulullah. Kalau kita melahirkan Rasulullah SAW dalam hati kita apa? Humidatin nari syahwat. Nafsu yang ada dalam diri kita, api syahwat mati. Kapan masih ada syahwat berarti belum ada Rasulullah ya. Bayangkan Rasulullah lahir Pak, api yang 1000 tahun disembah, kena banjir, kena ini, gak bisa mati. Bukan lumpur lapindo ini. Lumpur lapindo kan sesuai panen awal ini. Ini enggak 1000 tahun lebih. Ini api gak mati, kena hujan, kena ini gak mati. Ketika Rasulullah lahir, langsung mati seketika. Begitu juga lahirkan Rasulullah yang punya anak perempuan. Lahirkan Rasulullah, coba kelam ini tolak. Anak kuliah, antar pilih nanti ini Rasulullah. Anak kuliah Rasulullah, aman insya Allah. Kenapa? Ada Rasulullah. Wa zamanin antahakimuhu zalama fihi minal iwaji wa zamanin. Setiap tempat, setiap waktu, setiap keadaan antahakimu. Kau hakimnya sebagai hatiku ya Rasulullah. Menghakimi hatiku zalama fihi minal iwaji. Nggak ada yang namanya menyelewat kanan kiri. Kenapa ada Rasulullah? Tapi kita lihat anak-anak sekarang, anak-anak muda sayang hijrahnya kadim. Mek kelambian itu, ada saya lagi Yohano cadaran, bagus bajunya Sayyidah Fatimah, sampai enggak tapi lihat cadaran, motor di gigi porselen, kenapa motor diculek malah cadaran joget-joget ini, kenapa? Gak ada Rasulullah di hatinya, gak ada Rasulullah, lahirkan Rasulullah di hati anak-anak Anda, aman Pak, culek Pak. Apalagi anak perempuan di zaman sekarang. Apa kata para ulama yang ada di Hadramut? Al-binit fi sunduk khabaruha fi suq. Anak perawan dikancing di lokal malu. Kabarnya tutup pasar Pak. Itu sih dikancing. Dan nilai anak perawan tutup alun-alun. Gendaan itu tutup Lamongan Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nafsu ini paling jahat Pak. Tinggal 5 menit. Oh, tak perlu undang lu. Kalau salah aman. Ya apa gitu? Kalau Madura. Kalau Madura. Pasti ya Uncung TV acara khusus di kantor undang lagi nanti. Nafsu itu paling bahaya Pak. Orang kalau sudah kena nafsu, la surban wala jenggot. Kemudian sehingga nafsu itu loh, setan itu Pak. Setan itu gak ada apa-apanya sama nafsu Pak. Ayat wan nafsu akhbatu min syar'ina syaitan. 70 setan dibanding dengan satu nafsu gak ada apa-apanya. Sampai ketika Allah ketika ngusir setan itu tahu kalau itu Allah. Apa? Anjir nilai yang menyebatu ya Allah. Gak apa-apa saya usir. Ya apa Adam gara-gara. Tapi aku jauh tolong ya Allah. Antum sing bisa anta ya Allah yang bisa memanjangkan umur panjang umur. Tak gudon dari anak Adam. Itu nafsu. Apa itu setan tahu Allah. Tapi nafsu ketika diciptakan oleh Allah apa kata nafsu? Apa kata Allah? Ya nafsu. Man anti wa man ana. Nafsu. Beun sapa kok sapa lu. Alam diceluk wedi dibobo ngene. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya nafsu man anti wa man ana. Nafsu. Beun sapa kok sapa. Apa aja nafsu? Lo gua. Nanti betul ya. Kamu ya Allah, aku ya aku. Kemudian apa? Masukkan ke neraka. Sampai gua dengan nerakanya Allah. Kok kuat itu nafsu diangkat. Man anti wa man ana. Anta wa ana. Bahkan kok hedo ya Allah. Penggalan ya. Kalian sampang Makassar semua teman. Depan Bonde, depan Raas mari. Allahumma shalli ala Muhammad. Masukkan ke jahanam. Enggak kuat yang namanya nafsu. Angkat. Ketika sedang diangkat, ampun ya Allah. Nanti wa manana. Kamu siapa aku tetap lo. Ojo di gimana?
Ini Beb, kalau antum minta ke orang-orang yang rame jangan dikasih berkat. Yang nggak guyu jangan dikasih berkat. Guyu banget. Kenapa? Karena ba'dun nas imanuhum butunihim. Iman mereka itu ada di perutnya. Perut kenyang, iman di akhir. Lu ojo dijak ngomong Islam kok. Alhamdulillah aman. Gak tahu sojo ngomong trawean sing berumbu kebenaran angin. Alhamdulillah aman. Paham ya? Nah, kemudian yang kelima tinggal 2, kemudian saya tutup ceramah ini. Dengar. Yang kelima, kalau kita melahirkan daripada Rasulullah SAW dalam hati kita, yaitu adalah as-sakinah fil qalb, yaitu ketenangan dalam diri kita. Pak, kita lihat orang-orang yang hidup kaya, orang kaya, Pak. Habib Umar pernah cerita di daerah di daerah Eropa. Tahu Eropa? Gula banteng Gerejo. Di Eropa kita tahu orang-orang yang punya apartemen, tahu apartemen? Apartemen tahu ya? Mall tahu mall? Mall saya sering mengatakan beda antara mall dengan pasar turi. Bedanya bukan di barang, kalau sama. Bedanya mall sama pasar turi satu. Kalau pasar turi, kau nang jedinge pesing, Pak. Kalau nang mall ono asine, ada mall. Jadi lek jedinge masjid ono asine berarti mall. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, apa? Yaitu adalah sakinah fil. Itu orang-orang kaya, Pak. Mereka itu mau tidur mau bebek, Pak. Itu artis-artis, Pak. Jangan dikira pelawak, artis pelawak. Sekalipun dia ketawa, hidupnya bukan lah. Banyak kan mereka narkoba, Pak. Kenapa? Nggak bisa ketenangan hati. Karena ketenangan hati bukan dengan apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir. Kita lihat para habaib. Habib Muhammad bin Idrus. Anak pernah baca Majmu' Kalam. Majmu' Kalamnya Habib Muhammad bin Idrus. Habib Muhammad bin Idrus ini, Pak, bukan nggak dapat cacian, Pak. Sampai pernah Habib Muhammad bin Idrus dan Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, ada orang beli kambing, Pak. Tuku wedhus ditulisi Muhammad bin Idrus al-Habsyi, Muhammad bin Ahmad al-Muhdar. Muhammad bin Idrus, disembelih kabeh orang, Pak. Ya, dina sampai kayak gitu, dibully sampai kayak gitu. Apa beliau nggak tenang? Karena beliau apa? Beliau punya obat biusnya. Masalah apapun beliau punya, sakit apapun dibius. Kenapa? Biusnya mereka apa? 1, zikir kepada Allah. 2, Rasulullah. 3, Al-Quran. 4, ridho seorang guru. 5, doa seorang ibu. 5 nyoba bius kita di dunia. Apapun masalahnya, ada 5 yang tenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada cerita tapi waktunya nggak cukup. Terakhir, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Inna sya'nuka kulluhu ajaib. Kalau kau lahirkan Rasulullah di hatimu, maka apa? Maka kau akan lihat keajaiban dunia ini, ajaib semuanya. Semuanya akan menjadi ajaib. Apa tadi di qasidah itu? Saganil hubbu, saganil kasih hubbuman, sagani. Terus aladillahi min tilkal mudama, terus na'am wa fakkal ghaib min ba'di ittihani. Apa artinya? Bahwa ketika punya masalah, semua ikatan masalahku ini terbuka, kemudian wa'al-batani atau apa bi'anwa'il karomah, dan kehidupanku itu yang aku lihat semua yang ajaib dan indah-indah. Kenapa? Karena aku dekat dengan Rasulullah. Kata Habib Ali Habsyi apa? Fi jannatin masafani min wasfiyah lillahi qaulihim bi fi akhiyama. Nah, sekarang yang jadi masalah cuma satu, Pak. Gimana caranya melahirkan Rasulullah di hati kita? Ini cara yang penting. Caranya ada berapa? Ada 5, tapi waktunya nggak cukup. Insya Allah tahun depan kalau diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.